على نية طلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة القبول تمام من كل سوء مأمول مبرأ من النبي والفضول وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Min kalami sahib ratib qutbil irsyad wa ghasilibat al-habib Abdullah bin al-Haddad fi kitabi an-nasai ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah wa qala radhiyallahu ankum wa yanbaghi li sahibil Qur'an an yaj'ala lahu wirdan minal Qur'an yaqumu bihi fi salatihi minal lail wa yattabi'ul Qur'ana min awwalihi hatta yakhtimahu fi salatihi minal lail imma fi kulli syahrin aw fi kulli arba'in aw aqall aw aktsar asbah nasyat wa taysyir wa la yatruku dhalika wa la yaksalu anhu. Qad warada fil hadis anna al-Qur'ana wa sawma yashfa'ani fil 'abdi 'inda Allah fa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-lail fa syafa'ani fihi fa yaqulu sawma mana'tuhu min at-ta'ami bin-nahar wa syafa'ani fihi wa yashfa'ani. Wallahu a'lam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa la amma ba'd. Wa qad qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah al-hadi ya hadi ya hadi ihdina wahdi ummat sayyidina Muhammadin wahdi ummat sayyidina Muhammadin wahdi ummat sayyidina Muhammadin salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi. Para jamaah rahimakumullah, kita masih membicarakan tentang mabahasu tilawatul Quran. Fil hasi ala iktsar min tilawatil Quran, anjuran untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran, ya, untuk memperbanyak Al-Quran. Sebab Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, hendaklah engkau berzikir pada Allah dengan zikir banyak. Dan seabdul zikri adalah tilawatil Quran. Nanti kita jangan sampai zikir ayat kursi 3000 sekian, salawat sekian ribu, tapi Quran yang kita baca, ya. Sebab Allah nyuruh tuh zikir yang abdul itu Al-Quran. Kenapa? Sebab kalau kita baca Al-Quran, berarti di situ Quran isinya apa? Ada tasbihnya, ada tahlilnya, ada takbirnya, ya, ada tahmidnya, semuanya itu Al-Quran, ya. Dan ini Al-Quran adalah kebanggaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mukjizatnya Rasulullah yang masih ada sampai kita, yaitu Al-Quran Karim. Sementara para nabi-nabi yang lain itu nabinya meninggal, mujizat selesai. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, 1400 yang lalu meninggal, tetapi mujizatnya sampai kepada kita. Dan alhamdulillah kita senantiasa, ya, dapat bersama dengan mujizat Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan inilah besok nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah dalam kubur diantaranya, ya, wa ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran. Maka kita jangan hanya sekedar mengaku Al-Quran sebagai kitab kita, tapi kita baca, ya, kita baca, kita pelajari, dan kita renungkan, lalu kita amalkan. Inilah Al-Quran. Baik, mari kita lanjutkan bacaan kita, takrir kitab An-Nasai Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah.
Wa yang bagi li sahibil Quran, dan seyogyanya bagi sahibul Quran, bagi penghafal Quran khususnya, an yaj'ala lahu wirdan, hendaklah dia menjadikan tuh Quran sebagai wirid. Tuh, wirid itu bacaan rutin namanya wirid itu. Al wirid, kayak kita baca al wirdul latif, ya, al wirdul kabir, al wirdul saghir, itu wiridan. Kita punya wirid, itu bacaan rutin, ya. Sebab kalau manusia itu enggak punya wirid, kita sebagai mukmin sudah mau mengatakan man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun, katanya. Siapa yang hidupnya enggak hanya makan minum harian tapi enggak punya wiridan, itu sama dengan kirdun, ya. Seperti apa tuh? Kirdun tuh, monyet gitu ya. Jangan sampai kita disamakan seperti monyet enggak punya wiridan. Dan sebaik-baik itu adalah Al-Quran, apalagi para menghafal Quran. An yaj'alu lahu wirdan minal Quran yaqumu bihi fi salatihi minal lail. Itu karena penghafal Quran yang sudah interaksi dengan Al-Quran, yang wiridan Al-Quran, dia punya wiridan enggak hanya Al-Quran dibaca di luar salat, tapi dia baca fi salatihi. Dia baca itu Al-Quran di dalam salatnya, ya. Minal lail, di malam hari. Jadi kalau dia melaksanakan sholat tahajud, sholat witir yang 11 rakaat, dia khatamkan tuh Quran. Nah, kita juga harus begitu tuh. Ya, jadi kita mempunyai bacaan Quran di luar sholat dan bacaan Quran di dalam sholat. Sekarang kan enak tuh, ada segar, ada ya, yang berdiri, lalu kita taruh Al-Quran di situ. Itu kita baca tuh. Jadi wiridan kita, ya, setiap bangun malam, sehingga kita wiridannya, istilahnya waktu qiyamul lail, waktu melaksanakan tahajud, jangan kuliah kulum, walaupun itu surat Abdul. Alangkah baiknya kita di dalam salat malam kita itu kita baca Quran. Sebab kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kalau kita baca Quran di dalam salat, itu satu huruf Allah beri derajat bagi kita 100 mi'atu darajah. Baca Al-Quran dalam salat berdiri, itu setiap hurufnya mi'atu darajah. Kalau berdiri kita sholat sunnah, sebab sholat sunnah berdiri kan nggak apa-apa, walaupun kita nggak sakit. Tapi nilainya separuh dari yang sholatnya berdiri. Kita baca Quran sambil duduk sholat sunnah, itu satu huruf nilainya 50 derajat, 50 derajat. Ya. Jadi lebih utama berdiri, jangan sampai kita duduk. Walaupun dalam sholat sunnah itu boleh duduk, tapi dalam sholat wajib nggak boleh, harus berdiri. Selama kita mampu untuk berdiri. Kecuali nggak mampu untuk berdiri, sakit boleh duduk. Duduk nggak mampu, ya kita boleh berbaring gitu, mutajian. Berbaring nggak mampu, ya kita terlentang. Jangan terlentang, kalau terlentang kita mati. Ya, terlentang, ya kita boleh terlentang sambil baca. Ya nggak bisa juga, ya kita pakai isyarat. Oh, udah sakit parah, udah komplikasi di dalam ruang ICU, tapi masih sadar. Masih ada pikirannya wajib sembahyang, itu perkara sholat, ya, wajib sembahyang, subuh juga sembahyang. Andai kata nggak bisa juga isyarat, ya udah habis kita sholatinnya nggak, gitu, bungkus gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita bisa baca Quran, alangkah abdolnya kita melakukan qiyamul lail malam-malam itu kita baca Al-Quran di dalam sholat. Supaya apa? Itu satu hurufnya mi'atu darajah. Kan luar biasa, ya, apalagi makanya kalau kita ikut sholat tarawih imamnya hafidz, dia tauzi'ul Quran, dia baca Al-Quran dari awal tarawih sampai malam terakhir tarawih, sampai khatam Al-Quran, luar biasa. Itulah yang dilakukan kadang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu sampai khatam Al-Quran. Hakata. Nah, itu biasa imamnya hafidz yang begitu. Jadi ayat ba'ul Qur'ana min awalihi hatta yahtamam. Yaitu dia mengikuti bacaan Al-Quran dari awalnya hatta yahtamau, sampai dia menghatamkan. Jadi kita kalau salat malam itu kalau bisa, walaupun sekian lamanya kita lama membaca Al-Quran, itu sampai khatam. Oh, malam ini sampai sini, kita tandain sini. Kita besok malam kita kayak mulai lagi, terusin baca sini terus. Lama-lama selesai insya Allah. Begitu, pasti selesai. Ya, kalau kita rutinkan jadi istiqomah. Itu fi sholatihi minal lail, sampai dia khatam di dalam salatnya di malam hari.
Imma fi kulli syahrin, ini kalau orang penghafal Al-Quran bisa aja. Ya, dia sholat malam itu nggak pakai mushaf. Mungkin bagi kita kalau nggak hafal boleh dah kita pakai mushaf. Gitu. Fi kulli syahrin, apakah menghatamkan tuh baca Al-Quran pada sholat malam kita 1 bulan sekali? Oh, luar biasa. Kalau 1 bulan sekali, berarti setahun kita bisa 12 kali. Kalau laki, kalau perempuan mungkin nggak sulit ya, apalagi masih produktif. Itu ada halangan mungkin. Tapi bagi laki-laki itu bisa hatam. Makanya kan dikatakan tuh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum ba'dan. Itu laki-laki memang bisa mengunggulkan, bisa mempunyai kekuatan daripada wanita. Kenapa? Sebab kita mah baca Quran terus bisa, nggak ada halangannya. Nggak ada istilah halangan. Nanti halangan apa? Halangan malas, oleh gitu ya. Kita hatamin tuh Al-Quran bisa. Maka jangan sampai kita ini laki-laki kalah ibadahnya dengan kaum wanita. Sebab Allah maunya itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Kita banyak kesempatan, nggak ada halangan bagi kita. Ya, begitu ya. Nah, itu fi kulli syahrin au fi kulli arba'in, atau 40 hari sekali kita hatam Quran. Silakan kan tuh. Ya. Au aqal, atau kurang dari 1 bulan, au aksar, atau lebih daripada 40 hari silakan. Yang penting kita istiqomah, rutin membaca. Bisa kalau kita baca cepat bisa sebulan sekali. Kalau kita baca agak lambat mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan, tergantung kemampuan kita. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Allah tuh enggak memaksakan, enggak membebani seseorang kecuali usaha yang dia sanggup. Nah, jadi sebenarnya kita sanggup untuk, misalnya kita sanggup malam itu baca Quran 1 juz, jangan 2 juz, sebab ente sanggupnya sejuz. Kalau ente baca setengah juz berarti itu malas. Begitu ya. Kenapa dalam urusan dunia kadang kita mau lebih, tapi dalam urusan akhirat kita ya lumayan lah, jangan lumayan aja bisa. Begitu ya. Ada emang manusia itu dalam urusan dunia kadang-kadang lebih unggul, nggak mau ketinggalan. Maka Allah katakan, kalla bal tu'sirunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalla sekali makan kalian itu kalau urusan dunia masya Allah ya, mengedepankan, mengutamakan, padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh amalan-amalan kita yang untuk akhirat ya itu lebih khair, lebih baik, lebih apa. Makanya kita dapat taklim dari guru banyak sekali gini. Jangan hanya sekedar jadi wacana keilmuan. Itu amalan yang kita ngaji, kalau masih kita belum amalin, itu masih jadi amalan dunia. Masih jadi amalan dunia. Kita kan banyak tuh dari guru suruh baca ini, fadil ini. Belum kita amalin, baru kita ngajiin doang, itu amalan masih jadi amalan dunia. Tetapi ketika amalan dari guru itu kita amalin dalam kehidupan sehari-hari, itu naik derajatnya, pangkatnya. Itu amalan kita yang dunia naik jadi amalan akhirat. Begitu. Maka kalau selama ini kita ngaji cuma tahu doang, bila kita beramalin, ente punya amalan masih jadi amalan dunia. Itu amalan ngaji doang. Tapi ketika ente dapat dari guru apa yang bisa ente amalin, lalu ente amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu naik, itu amalan menjadi amalan akhirat. Coba ada berapa banyak yang dapetin dari guru kita yang sudah kita amalin. Berarti kalau kita banyak tetapi belum diamalin, itu masih di bawah, masih jadi amalan dunia. Nah, wala yatruku wala yaksalu anhu, dan jangan sampai, jadi dikatakan tuh boleh lebih daripada itu, lebih kurang hasaban nasyat wa tasyid. Maksudnya apa hasaban nasyat? Ya seukuran ente semangat atau kemudahan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita, juga keinginan kita. Yang harusnya kita nih dalam urusan akhirat tuh harus nasyat, lebih semangat.
semangat tuh. Itu ada kemudahan. Ya artinya Allah enggak membebani kita harus sebulan khatam, enggak. Nanti bisa 2 bulan, ya amalin. Nanti bisa 3 bulan, ya amalin. Yang penting itu istiqomah. Ya, al-istiqomah. Makanya Rasulullah ketikanya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ya, kata Nabi itu, Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian ente istiqomah. Maka Nabi katakan khairul a'mal adwamu hawa in qalla. Sebaik-baik perbuatan adalah yang paling dawam, yang paling kontinu sekalipun sedikit. Kita walaupun sedikit tapi rusutin terus, lama-lama jadi banyak. Maka ada pepatah mengatakan ya, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Kan begitu. Walaupun dikit tapi terus dilakukan jadi bukit tuh. Ya, kita bawa beras sekarung 1 bangul, repot kita pindahin. Coba tuh beras yang sekarung kita ambil seleter. Lama-lama tuh di karung habis. Kita buat seleter. Gitu juga amalan. Ya, yang penting kita istiqomah. Nah, maka di sini silakan ente mampu untuk menghatam Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Apalagi dalam sholat lebih hebat lagi. Itu hasban nasat wat taisir. Syukuran semangat kamu dan kemudahan kamu. Itu kalau perlu, kalau udah istiqomah tuh biasanya orang dikodok. Misalnya di malam dia baca Quran sejuz. Nah, terus malam itu dia ketiduran, capek. Karena udah istiqomah di tiap malam sejuz, maka besoknya dia kalau mau istiqomah itu dia kodok. Berarti besok malam 2 juz. Kenapa? Yang kemarin dia nggak baca. Begitu. Ya, seperti yang dikatakan siapa yang mengamalkan setiap malam membaca surat Tabarok, ya, Yadil Mulk, itu di antara faedahnya ini orang di alam barzahnya ya akan aman dari pertanyaan malaikat dalam keadaan akhir. Bagi orang yang istiqomah membaca surat Tabarok, istiqomah sejak dia kapan? Sejak mengetahui fadilah keutamaan istiqomah sampai terus pagi dia meninggal, malam dia ternyata masih baca surat Tabarok, dapatnya lah fadilah keutamaan di alam barzah, dia aman daripada malaikat mengenai. Itu istiqomah namanya. Ya, dia tiap malam baca Tabarok. Misalnya 1 bulan 30 malam dia tiap malam baca. Itu istiqomah. Atau 3 bulan dia baca Tabarok tapi ada yang ketinggalan 2 kali, entah ketiduran atau sakit. Itu masih istiqomah. Berarti masih 28 malam dia baca itu surat Tabarok. Itu istiqomah. Tapi kalau ada orang 30 hari ya nggak bacanya, 28 hari cuma 2 kali doang baca Tabarok, nggak istiqomah tuh. Banyakan enggaknya. Jadi kalau banyakan bacanya daripada enggaknya masih hitungan istiqomah gitu. Itu pun 2 kali juga nggak baca sakit. Itu pun 2 kali juga nggak baca emang luar biasa sehari. Itu masih istiqomah. Jadi istiqomah lebih banyak mengamalkan daripada enggaknya. Enggaknya juga emang uzur, sakit atau ketinggalan atau lupa, itu masih istiqomah. Nah itu istiqomah tajam kayak pisau diasah tiap hari, lebih tajam daripada pelantik kita beli pisau yang baru tapi nggak pernah diasah. Kita pakai waktu motong korban doang, baru diasah, tajam lagi tiap hari. Makanya itu pisaunya tukang jagal, hebat tukang jagal, dia pakai tiap hari, dia gosok tiap hari, maka lu pakai tajam. Ya, makanya begitu juga amalan para kiai ulama. Ada ulama kiai, ini sana saya sakit, ya sini kasih air. Dikasih air cuma bacain Fatihah. Ya, cuma Fatihah doang kiai, bismillah. Bawa pulang, bawa. Ya Allah, itu air diminum anak kita manjur. Kita coba itu Fatihah berkali-kali, nggak kamu anjur apa? Ente bacanya ente perlu doang. Ini kiai udah ngewiridin. Jangan-jangan waktu dia jatuhnya Fatihah di air yang kita minta, jangan-jangan udah yang ke 10.000 kali dibaca. Ya pantas di Fatihah tajam. Jadi jatuhnya di air kita yang 10.000, lah kita lagi perlu doang kita baca. Ya makanya yang penting itu istiqomah. Itu yang susah. Yang susah itu orang istiqomah. Ya. Nah, wala itu kejar-kejar, jadi jangan sampai engkau tinggalkan, apalagi malas. Malas itu dilawan. Ya, jangan dimanjain. Ya.
Faqad warada fil hadis, bahkan disebutkan dalam suatu hadis, annal Qur'an was-shaum yashfa'ani. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an dan puasa yang kau lakukan itu besok bakal memberikan syafaat. Itu baru dua amalnya itu Quran sama shaum yashfa'ani, ya, itu akan memberikan syafaat fil abdi pada seorang hamba indallah di sisi Allah. Fayaqulul Quran, maka Quran akan berkata besok di padang mahsyar, manatuhun nauma bilail fasyafini fihi. Kata tuh orang ngomong, ya Tuhan, ini orang saya cegah tidur di malam hari waktu di dunia, maka berikan saya izin untuk kasih syafaat sama dia. Wa yaqulu shaum, maka untuk puasa juga ngomong sama Allah, manatuhu bin minata'am, Tuhan, saya juga ngelarang mencegah dia waktu di dunia jarang makan bin nahar waktu siang hari. Fasyafini fihi, maka izinkan saya memberikan syafaat bagi dia, fayyashfa'ani, maka dua amalan ini ngasih syafaat. Ya kalau gitu silakan ente mau ngasih pertolongan dia tuh. Nih orang di dunia sering baca Quran, nih orang di dunia sering puasa. Ini puasa sama baca pada puasa, dia lapor di depan Allah, Tuhan saya kenal sama orang ini di dunia saya cegah dia, ya tiap malam nggak tidur dibaca Quran, saya kenal sama dia, izinin saya mau ngasih syafaat di hari ini. Datang lagi puasa, Tuhan saya juga kenal sama orang ini di sering puasa, nggak hanya Ramadan, puasa yang mingguan, puasa yang bulanan, puasa laut. Saya sering cegah dia jarang makan karena aku, maka saat ini kata puasa, izinin saya mau ngasih syafaat sama dia. Akhirnya dua-duanya terkasih izin. Coba ini baru dua amalan yang dia istiqomah. Belum dia kalau istiqomah salat jamaah, belum kalau dia istiqomah salat duha, belum kalau dia istiqomah sedekah. Ya Allah. Makanya jangan sampai kita jadi bangkrut di sono amalan kita. Jadi semua amalan yang kita kerjain ini buat siapa? Buat kita semua. Nah, ini dunia sebentar yang mampir. Maka dikatakan Rasul, fal ya'khudhil abdu min nafsihi nafsihi. Ya, setiap hamba ambil bagian ente di dunia ini untuk ente sendiri. Ya, kita baca Quran, kena umur masih ada. Umruka rasumalika, umur kita ini modal. Jadi kita punya umur ini modal kita untuk bisa baca Quran, modal kita untuk ngaji, modal kita untuk apa? Umurnya masih ada. Ya, makanya jangan sampai ini modal kita habis begitu aja, sia-sia. Begitu ya. Wa qad qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, laisu sawaan min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun ila qouli wa ulaika minas shalihin. Firman Allah katanya, laisu sawaan, enggak sama. Jangankan orang Islam, min ahli kitab. Ahli kitab saja itu beda kan? Ada di antara ahli kitab yang istiqomah membaca kitab Taurat, ya, kitab Injil juga qaimatun ayat umatun qaimah, mereka satu umat yang lurus, yatluna ayatillah, yang membaca ayat-ayat Allah, ana alail, baik malam hari, wahum yasjudun, mereka sujud. Itu enggak sama ya dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Maka Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Kan begitu. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan yang punya ilmu? Apakah sama orang yang taat dengan orang maksiat? Apakah sama orang yang ke masjid sama yang ke masjid? Apakah sama yang jamaah sama ngejamaah? Beda. Beda. Nah, maka ini semua bukan buat siapa-siapa, buat kita. Mumpung kita masih ada. Makanya laisu sawaan, enggak bakal sama. Ahlul kitab juga beda, ada ahlul kitab yang taat, ada ahlul kitab yang maksiat, begitu. Ya. Wa ulaika minas shalihin. Maka mereka ahlul kitab yang membaca ayat Allah, membaca Taurat, membaca Injil, itu juga mereka minas shalihin. Ya. Fa yata'akkadu 'alal qaril Quran, maka menjadi ya sangat dikuatkan, sangat dianjurkan al-qari lil Quran, khususnya bagi mereka para penghafal Quran atau kita yang baca Al-Quran. Ya, an yakuma minal lail, hendaklah dia bangun malam, ya salat malam, wa an yaqra'a fi sholatihi bilail. Kalau bisa tuh semalam baca Quran, nikmat tuh baca Quran. Tuh baca Quran baca di kapal aja enak.
Siang enak, sore enak, malam enak, apalagi di dalam hari. Makanya di antaranya kita mau ketemu puasa besok apa? Ini Syahrul Quran, ya, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Itu bulan Ramadan, bulan yang turun Al-Quran. Makanya kalau bulan Ramadan kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Luar biasa kenikmatan. Ya. Sehingga kan dikatakan Rasulullah, Rajab Syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah. Seakan bulan itu memang Syahrul Istighfar. Bulan kita untuk banyakin banyak istighfar. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu bulanku. Ya, seakan itu bulan kesenangan Rasulullah SAW. Kita di situ dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Al-Mukhtar. Wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah bulan panen amal ibadah bagi umatku. Maka siapa yang memuliakan bulan Rajab, dia akan dapat hadiah. Akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat sampai ke bulan Syaban. Siapa yang bulan Syaban memuliakan bulan ini dengan banyak salat Nabi, maka akan Rasulullah hantarkan orang ketemu bulan Ramadan bagi kita. Itu yang diminta Rasulullah, yang maksum, terjaga dari dosa, gufir lahum ma taqaddama min dzambi wa akhir, tapi kerinduan Rasul dengan Ramadan dari bulan Rajab. Ya, yang ajarkan kepada kita. Nah, maka ini Al-Qur'an, ayo kita semangat untuk baca Al-Qur'an. Begitu. Kalau bisa kita itu malam Ramadan mulai start awal. Mulai awal kita. Jadi apa nih agenda kita bulan Ramadan? Jangan sampai bulan Ramadan besok kita nggak punya agenda. Ya, agenda kita gimana tahun ini bulan Ramadan? Saya kemarin hatam Al-Quran 100 kali. Ini Ramadan besok agenda saya harus hatam 2 kali. Agenda saya setiap hari Ramadan saya mau sedekah. Agenda saya Ramadan besok jangan sampai saya nggak terawih. Tiap malam saya qiyamul lail. Agenda saya Ramadan saya besok harus menghindarkan jangan sampai saya gibah ngomongin orang di siang hari. Punya agenda. Ya, innamal amalu binniyat. Sebab itu amal bakalan ada kalau udah kita niatin. Makanya kan di antara doanya kita supaya Ramadan masuk apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan wa a'inna 'alal shiyam wa a'inna 'alal qiyam. Ya, wahfadna minal atham. Ya Allah, berkailah bulan Rajab, di bulan Sya'ban sampaikan usia kami dengan bulan Ramadan. Tolong ya Allah bantu saya di bulan Ramadan, saya pengen ya berikan kekuatan saya bisa puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan. Wa a'ina alal qiyam, tolong saya di bulan Ramadan agar saya malam-malam harinya bisa qiyam mulai dengan tarawih maupun dengan lainnya. Wahfatna minal asab, tolong bantu saya ya Allah agar di bulan Ramadan saya terhindar daripada dosa. Minta sama Allah, minta bantuan. Itu namanya taufik. Ya. Orang kalau sudah man wafaqali alil khair, orang kalau sudah dapat bantuan Allah melakukan suatu kebaikan, ini gampang dia melakukan kebaikan. Begitu. Idza aradallahu bi imri'in khairan hayya asbabah. Jikalau Allah menghendaki hambanya itu untuk mendapatkan kebaikan, ada aja jalan bagi Allah untuk dia mudahkan. Ya, ini orang melihat bangun malam atau tadi nggak tidur biasa, tiba-tiba kayaknya tiap malam bangun menusi nih, tanda-tanda Allah memberikan dia itu namanya taufik, itu bantuan. Al-madad, namanya al-madad. Al-madad, al-imdad, bantuan Allah kita. Coba kita jadi orang baik susah Pak, jadi orang istiqomah susah. Tapi kalau udah dapat bantuan Allah, oh masya Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa sama kita, jangan lewat setiap sholat. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni. Itu doa madad untuk minta bantuan itu Rasulullah. Nah, yang begitu ya. Jadi kita baca malam tuh waktu sholat. Ya. Wa an yaqra'a fi sholati bilail ma tayassara minal Qur'an. Gitu. Hendaklah dia baca kalau bisa malam itu apa yang mudah bagi dia daripada bacaan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu bacalah yang mudah enggak apa-apa. Apalagi kita lagi sholat jamaah, baca yang gampang-gampang. Ya, yang jangan sampai kita punya hafalan belum matang banget kita baca dalam sholat jamaah sehingga macet. Dianya macet, jemaah di belakang juga kagak bisa betulin, langsung ditungguin lama. Rasulullah kalau udah kayak ini langsung aja Allahu Akbar, jangan pindah lagi sholat ke sini, pindah lagi sholat sini, macet lagi, pindah lagi di sini, macet lagi. Kan jadi nggak khusyuk. Akhirnya kan jemaah di belakang ngedahem mulu,
itu bisa baca kalau sudah dari syarat. Udah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini kan jadi begitu. Baca yang dianggap ente gampang, ente baca. Enggak bakal hina. Jangan wah kuku baca kuliah sama kuliah ente bisa enggak apa-apa. Itu luar biasa itu surat kuliah mau surat kuliah, surat tauhid itu. Jangan anggap enteng itu. Tapi kalau sholat malam sendirian itulah pakai Quran. Pengen dapat pengen dapetin satu hurufnya 100 mi'atu darajah. Coba. Ya, kalau kita baca Quran. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama bi asyri ayatin," siapa yang mendirikan qiyamul lail, dia baca tiap malam 10 ayat, lam yaktub minal ghafilin. Makanya orang dialah ditulis sebagai orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lengah, orang-orang lalai. Aman qama bi mi'ati ayatin, siapa yang bangun malam, salat malam, dia baca Quran pada malam itu, ya, 100 ayat istiqomah tiap malam, kutiba minal qanitin. Itu orang ditulis oleh Allah ente sebagai orang yang patuh, yang enggak melanggar, ya. Wa man qama bi alfi ayatin, siapa yang tiap malam kemudian dia dalam salat malam enggak kurang dia baca 1000 ayat, kutiba minal muqaddarin. Ini orang ditulis orang yang paling banyak pahalanya. Jadi kita mau qiyamul lail silakan, mau baca selembar ya sampai 10 ayat aja enggak apa-apa. Ya 10 ayat aja. Cuma kalau kita pakai seger kenapa? Kita udah lancar bisa. Sebab itu orang bisa baca lancar bagaimana keseringan kalau orang ya baca. Nah, terutama yang namanya baca Quran kudu pakai guru. Harus musyafahah. Kalau kita merasa belum bisa, apalagi kita belum punya sanad dalam bacaan. Tuh guru kita Kiai Muhammad Berki, Masya Allah, antum kalau ngambil sanad sama beliau cukup. Ya Buya Razi aja beliau ngambil sanad beliau. Saya alhamdulillah itu hadis bin Imam. Ya pernah ngambil sanad Quran sama seorang hafid, Allah yarham, Allah sudah meninggal beliau. Beliau Masya Allah sampai qiraah Arba Asyar, qiraah 14 dia hafal bisa. Sekedar saya baca dari Fatihah sampai An-Nas. Baca aja mana saya hafal Quran, baca. Saya sekedar kan membaca di depan dia. Alhamdulillah kita baca di depan yang ahlinya, ahli Quran. Alhamdulillah banyak salahnya. Enak kita betulin. Akhirnya kita pernah baca di depan guru. Sehingga minimal kita ngajarin anak kita pernah baca di depan guru yang ahlinya. Begitu. Berarti saya minta sanad dari antum. Alhamdulillah berarti kalau saya ngajarin anak kita dapat sanad. Itu sanad perlu, apalagi sanad Quran. Kata Syekh Mubarak mengatakan al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa wa ma syaa. Itu sanad dalam agama adalah bagian daripada agama, apalagi baca Quran. Siapa yang dalam mengetahui agamanya atau baca Quran atau belajar fikih tanpa sanad, ini orang bakal berkata sembarangan begitu-begitu. Harus pakai guru. Apalagi yang namanya Quran harus talaqi. Langsung kita baca di depan guru tuh ngelihat bagaimana wajah gurunya menyebutkan huruf dhad, huruf shad, huruf dal harus di depan dia. Lalu ketika kita baca itu guru ngelihat mulut kita dibetulin. Itu begitu, jangan kita udah baca aja tapi nggak dibetul baca. Walaupun 3 ayat kita baca depan guru itu lebih afdal. Dan ketimbang kita sampai sejus tapi kita baca sendiri kalau bisa. Ya kita belajar, jadi belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Lagi-lagi semua ilmu apapun dengan cara apa? Bitta'allum, pakai belajar. Makanya nggak tanggung-tanggung orang yang menyempatkan diri baca Quran dan baca Quran. Apa Nabi katakan? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Luar biasa begitu Quran. Makanya saya pernah tuh dari Muhammad Syekh Azami pernah bilang dalam pengajian, kalau kita punya anak, sebelum anak-anak kita tuh belajar yang lain-lain, ini anak kalau bisa khatam Al-Quran, belajar Quran sebelum belajar main-main. Itu Quran perlu. Itu pesannya ya. Makanya Masya Allah nikmat kalau saya pernah bilang itu, kalau beberapa tempat atau majelis itu menampung anak-anak yang belajar Quran dari kecil. Enak itu kalau kecil, kenapa? Mulutnya masih fase, membentuk huruf masih enak, membentuk huruf shad, dot. Kalau udah kaki susah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin lagi kadang-kadang balik ke asal bacaan.
Makanya enak kalau belajar Quran tuh dari usia masih kecil. Kan itu dikatakan ya. Qala Amiri berkata Imam Amiri rahimahullahu fi Bahjati dalam kitabnya Bahjah. Yang bagi liqari'il Quran maka seyogyanya bagi pembaca Al-Quran an yaqra'a dia itu membaca fi kulli syahrin khatamatain, apalagi orang yang menghafal Quran ya. Qari'il Quran itu maksudnya penghafal Quran atau orang yang sering melazimkan baca Quran. Kalau bisa dia khatam 2 kali. Khatmatan bil lail fil qiyam minal lail wa khatmatan binahar. Malam dia baca ya sekali sampai khatam. Jadi ada bacaan malam hari, ada bacaan siang hari, sehingga dia menghatamkan 1 bulan itu 2 kali. Itu hafal Quran. Itu katanya ulama-ulama dulu ada bacaan Quran lain-lain, ada bacaan yang di rumah Quran yang dihatamkan. Terus dia kadang ke pasar juga, pasar dia dagang, di Tarim tuh, ya di Hadramaut, di pasar dia dagang, itu pedagang-pedagangnya megang Quran juga, dihatam juga di pasar sekali. Ya. Kalau misalnya di pengajian juga ada masjid, ada lagi sekali, sehingga bisa 3 tempat dia hatam. Yang di masjid hatam, yang dibaca di rumah dia hatam, yang di pasar hatam. Kita mah kagak tahu di rumah kagak, di masjid kagak, di pasar kagak. Paling-paling bulan Ramadan kita hatam, itu pun udah mempet banget. Kadang-kadang Ramadan belum hatam. Makanya saya bilang kalau bisa ini bulan Syaban bacaan kita yang sudah terbiasa baca udah habis. Nanti malam Ramadan kita start lagi. Itu Ramadan kan 3 kali Quran tuh, 10 pertama. Kalau bisa 3 kali. Ya. Pas rahmat, awalul lailatul rahmat, khatam Quran. Dan yang duanya, ya, maghfirah, khatam Quran. Ta'id kuminanar, khatam Quran. Ya, makanya para habaib kalau udah masuk bulan Ramadan, benar-benar itu semarak baca Quran sampai bikin namanya khatmul Quran di dalam sholat. Ya, di makam-makam oleh saya katakan khatmul Quran. Jadi mereka hatamkan di rumahnya, jadi dia hatamkan dari walail atau dari wadduha sampai terakhir. Itu menghatamkan di dalam sholat. Itu di malam 17 di luar Batang Habib Husain bin Abu Bakar Al-Dus. Malam 21 itu biasanya di Empang Bogor. Malam 23 khatmul Quran di Al-Hawi. Malam 25 di Kuitang, malam 27 di Pukojang, malam 29 di Al-Busriyah bi Alwi. Ya. Beberapa habaib amalannya itu bikin khatmul Quran di dalam salat. Ya, itu benar-benar semangat tuh Quran. Nah, luar biasa itu nikmatnya. Ya, ketika kita tarawih baca Al-Quran itu biasa yang imamnya itu Habib Hud bin Bakir Al-Atos. Wah, nikmat. Habis khatam Quran baca doa khatmul Quran yang diwiridkan oleh Imam Zainal Abidin. Nikmat tuh baca khatmul Quran. Udah gitu di situ disiapkan khusus ketika khatmul Quran baca doa namanya doa birrul walidain. Kita nangis kadang-kadang di situ. Itu nikmat kalau kita baca khatmul Quran. Itu semarak, itu hampir setiap tahun. Ya mudah-mudahan tahun kemarin memang agak sedikit kita terbatas karena PPKM dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun ini kita benar-benar bisa menikmati tarawih Allah masukin ya. Insya Allah. Jadi begitu ya. Insya Allah. Jadi kita mengamalkan. Wahada syai'un sahlun. Sebenarnya ini gampang mudah. Tergantung keinginan kita. Wal mudawamatu alayya mutayassiratun. Dan kita dawam menghatam Quran apa sebulan, apa 2 bulan, apa semampu kita, itu sebenarnya mudah asal kita mau. Wa sadaqa rahimahullah wal muwaffaq man waffaqa lillahi taala. Maka insyaallah orang yang mendapatkan taufik dari Allah dia bakal dimudahkan untuk mengamalkan seperti mengamalkan Quran ini. Jadi maka dia kata man waffaqa li ahlil khair, kita minta Allah tuh. Rabbana waffiqna li ta'atik. Siapa yang dapat ijazah dari guru saya Muallim Bunyamin, kalau kita pengen dapat taufik kemudahan dari Allah, bangun malam, sholat, baca Quran, di antara doanya kita minta sama Allah itu Rabbana waffiqna li ta'atik wa atmim taksirona wa taqabbal minna. Segitu beliau itu ngajarin. Rabbana waffiqna li ta'atik, ya Allah berikan saya bantuan taufik li ta'atik untuk mentaati Engkau ya Allah. Apa saja bentuknya? Ketaatan baca Quran, ketaatan jemaah, ketaatan sedekah, macam itu ya. Waffiq li ta'atik wa atmim taksirna. Ya Allah tolong sempurnain segala keterlaluan saya.
Saya kadang-kadang terledor baca Quran, saya kadang-kadang terledor salat saya. Kadang-kadang saya kesiangan itu namanya wa'at min taksirona, minta disempurnain. Yang ketiga apa? Beliau ngasih saya, wa taqabbal minna. Udah gitu, terima ya Allah. Segala apa yang saya amalkan selama ini, saya takut-takut, saya banyak amal semuanya habis nggak diterima. Itu tiga. Rabbana wafiqna li ta'atik wa atmim taksirna wa taqabbal minna. Insyaallah ini doa ini nanti saya share ke ya. Ini saya langsung dapat ijazah dari Mualim Bunyamin ya. Guru saya kalau sekarang masih ada. Saya ijazakan ini wirid, ini doa supaya kita mendapatkan bantuan dari Allah untuk menjalankan ketaatan dan kekurangan-kekurangan kita insya Allah akan dipukul rata sama Allah jadi sesuatu yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aja bijahi Rasul, bihaqqi Rasul. Sekali lagi saya mohon maaf ini mungkin terakhir saya ngaji sebelum Ramadan. Ya enggak, sebelum nanti kita akan lagi ngaji lagi. Insyaallah di bulan Syawal kita masih takrir kitab An-Nasaihah Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Sekali lagi ya, yang penting kita istiqomah dalam menjalankan apa pun, kita minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kami ngajar ya taklim dalam takrir kitab ini mungkin banyak kesalahan dan kehilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita sambut bulan suci Ramadan dan ingat besok kita kalau nggak salah malam Jumat ya. Ini Saban katanya kalau nggak salah. Berarti besok malam Jumat kita ketemu dua kemuliaan, jangan sampai lewat. Kemuliaan Sayyidul Ayyam dan kemuliaan Lailatun min Hasyim Syaban. Jadi dua malam, ini malam mustajab di antara 5 malam, malam Rajab, malam Nisfu, malam Idul Fitri, malam Idul Adha dan yang setiap minggu malam Jumat. Besok ketemu 2 malam. Fadilah Lailatul Jumat Wailatun Nisfu. Jangan sampai kita lewat insyaallah. Apalagi kita yang telah betul ilm, yang orang suka ngaji, insyaallah nggak bakal lewat kesempatan untuk begini. Yang nggak ngaji aja, yang nggak pernah sembahyang, besok malam Jumat Saban pada datang, enggak? Pada bawa air, yang 2 aqua, yang 3 galon, yang 1 drum, subuh kagak sembahyang, zuhur kagak sembahyang, asar kagak sembahyang. Apalagi kita telah belum, jangan sampai lewat ya. Malam ini subhanallah itu Lailatul Barokah, malam keberkahan. Lailatul Baroah, malam kebebasan. Lailatul Qismah wa Takdir, malam pembagian takdir dan penentuan takdir. Itu malam. Makanya kita di antara doa subhanallah ilahi bitajalil a'zam min lailatin nisf Sa'ban allati yufraqu kullu amrin hakim wa yubram. Kan begitu. Ya Allah di malam nisf Sa'ban yang kau tentukan segala ketentuan yang kau takdirkan. Kita kan udah ditentuin dari Lauhul Mahfuz ya ketentuan kita. Maka ini mau Allah serahin ketentuan ini, siapa yang meninggal hari ini, siapa yang dapat rezeki hari ini tahun ini, itu malam Seban Allah mau bagi-bagiin ke malaikat nih. Ya, siapa yang tadi. Maka itu malam sebelum jatuh ke malaikat untuk melaksanakan, kita minta sama Allah. Sebab kita nggak bisa merubah takdir, tapi kita hanya bisa minta Allah. Maka di antara doanya tuh disebutkan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Kan begitu kan? Allah berhak menghapus apa yang dia kehendaki, wa yusbit, dia juga berhak untuk menetapkan yang di Lauhul Mahfuz itu dijatuhkan. Wa indahu ummul kitab. Emang di sisi Allah dia yang tahu itu Lauhul Mahfuz kitabnya, kita mau ngapain besok, minggu depan kita dapat apa, tahun ini siapa, begini, siapa yang itu Allah udah tahu. Maka itu malam ini semua benar-benar Lailatul Qismah mau dibagiin, Lailatul Takdir, malam-malam penentuan minta sama Allah. Maka kan ulama ngajarin kan baca Yasin. Nah sebelum baca Yasin jangan lupa sholat sunnah dulu 2 rakaat. Sholat sunnah. Artinya yang bukan artinya setelah ba'diyah 2 rakaat sholat sunnah. Baru kita baca Yasin. Fatihah sekali, tawasul, Yasin sekali, doa sekali. Balik lagi, Fatihah lagi sekali, Yasin sekali, dan doa sahabat sekali lagi. Balik lagi yang ketiga, tawasul lagi, Fatihah sekali, kemudian Yasin sekali. Jadi 3 kali tawasul, 3 kali Fatihah Yasin. Kan niatnya berbeda-beda. Yang pertama kita baca Yasin, niat supaya ditetapkan iman dan Islam, ya kan begitu. Niat kedua minta panjang umur untuk taat kepada Allah. Niat yang ketiga baca Yasin, ya Allah mudah-mudahan saya dikasih rezeki yang halal dan barokah ya, untuk ibadah. Begitu ya. Sebab itu dikatakan Yasin 5 quri'at lahu kan Nabi. Baca Yasin sesuai dengan apa yang kita niatin.
Ya, lianna Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Orang kalau misalnya tangannya nggak ada masih bisa hidup, kakinya nggak ada masih hidup. Coba jantungnya ambil, bisa hidup nggak? Agak bisa hidup. Itu Yasin. Ya, maka ada orang Yasin mulu, baca dong Quran. Emang Yasin bukan Quran? Kan orang begitu ya. Yasin mulu. Emang Yasin bukan Quran? Yasin itu qalbul Quran. Ya, wallahu alam bishawab.